baru kena floating langsung kepalanya pusing. Kenapa tidak sama dengan demo? Yang membuat tidak sama itu bukan karena demo dan realnya, tetapi mindset belum terbentuk, alam bawah sadarnya belum menjadi refleks di sana. Karena mencobanya belum memenuhi syarat. Artinya mencoba untuk entry dengan berbagai macam gaya dan caranya itu masih kurang. Ya, orang bahasanya bermainnya kurang jauh. Kalau bermainnya kurang jauh, kurang wawasan. Ya, itu. Sehingga yang terjadi selalu rugi dan rugi. Laporan, Pak saya rugi, saya MC. Perlu dipertanyakan, metode yang digunakan bagaimana saya tidak paham. Ketika di screenshot kelihatan di sana, oh metodenya begini. Ya, terlalu terburu-buru dengan entry-nya. Kenapa terburu-buru? Mungkin target itu tadi, targetnya 5%. Ini harus dapat ini untuk membayar ini, untuk membayar itu, untuk nyarut, untuk kebutuhan ini, buatan itu. Sekali lagi belajarlah untuk berproses. Fokus di proses, bukan di profit dan profit. Nanti kalau proses sudah dilalui berkali-kali, beribu kali misalnya, dengan sendirinya kemudahan itu muncul. Demo dan real econ itu ibaratnya satu tangan tinggal dibolak-balik begini. Kenapa ketika demo mudah, ketika di real econ susah? Itu hanya mindset yang keliru. Mindset kita belum terbentuk, latihan kita kurang keras. Karena baru latihan sedikit saja sudah merasa kuat. Ya, sekali lagi bahasa gampangnya, bahasa istilahnya mainnya kurang jauh. Kalau mainnya kurang jauh, wawasan kurang. Sehingga merasa bisa lebih ngerti dan lebih paham semuanya. Padahal ibaratnya kita masuk lautan luas, bekal kita cuma kapal saja. Tidak ada antisipasi, nanti anti rompi, anti tenggelam, kemudian ada peralatan lain, tidak ada. Cukup dengan perahu yang kita tumpangi. Itu pun kalau ada ombak, ya spekulasi, karena tidak ada antisipasi. Kalau nanti tidak terbalik ya berarti untung, kalau terbalik selesai. Sehingga fokus di proses tadi, jangan buru-buru. Nanti kalau sudah proses dilalui gampang, profit 5% ini ibaratnya jalan kaki satu bisa. Mohon maaf, bukan kita sombong, saya tunjukkan nanti. Silakan dibuktikan kalau 5% paling masih gampang, masih dalam kondisi yang gampang. 5% ini kalau dihitung ini cuma $50. $50. $50 ini kalau di gold lot 0,1 saja ini gampang. Hanya butuh 500 saja. 500 pip. Dalam kondisi normal kita butuh 100 pip per transaksi, 5 kali transaksi selesai. Di emas jarang yang kita dapat 100, maksudnya di atas 100. Asalkan teknik yang kita gunakan betul-betul mengadopsi yang sudah kita sampaikan. Bukan menggunakan cara campuran. Kalau cara campuran nanti pusing. Masih dipakai ini, masih dipakai itu, masih dipakai ini, pakai itu dan sebagainya. Sehingga nanti timbul di sana keraguan. Ketika muncul satu masalah atau satu pilihan, maka yang saya gunakan yang mana, bingung di sana. Oke, silakan difahami, silakan nanti direnungkan. Selama ini apa yang salah di saya, kenapa selalu gagal dan gagal? Karena kita tidak konsisten dengan sistem kita tidak disiplin dengan rencana kita. Sudah dapat 300 masih kurang, dapat 400 masih kurang. Profit tidak ada pernah selesai ketika kita nanti terus dan terus memburu tanpa ada batasan. Termasuk resiko, tanpa ada batasan bisa habis juga. Ya, jadi belajarlah untuk reasonable, artinya masuk akal di sana. Modalnya berapa, kemampuan kita itu berapa, sejauh mana itu diukur. Bagaimana cara mengukur? Dengan latihan itu. Latihan itu kalau kita masih terseok-seok, ya jangan memaksa. Sekali lagi, jangan memaksa sebelum kita betul-betul berlatih yang banyak di sana. Ya setidaknya pokoknya minimal 100 kali per trigger. Kalau tadi menggunakan 2 syarat, coba lebih dari 100 kali. Menggunakan 3 syarat, coba lebih dari 100 kali. Menggunakan
peluang dari koreksi coba 100 kali. Ya, jangan selalu bangga dengan hasil 1 hari, 2 hari, seminggu. Oh, saya profitnya. Jangan silau dengan begitu. Yang paling penting adalah kita selalu eksis, kita selalu bisa ya eksis ketika market berbalik. Ketika market berbalik itu ketika buy, marketnya turun. Nah, disitulah nanti logika kita harus dipertaruhkan di sana. Satu, di sisi lain kita melihat price action, melihat teknikal termasuk support, resisten dan sebagainya. Di sisi lain kita segera memutar cara ketika nanti berbalik. Bisa dengan switching, bisa dengan averaging, bisa dengan cut loss. Masing-masing harus dicoba. Ya, bukan hanya difahami saja. Ya, silakan direnungkan teman-teman yang selalu gagal, pasti mengabaikan itu. Yang ada pokoknya pengen cepet entry, pengen cepet kayak yang teman yang lain yang profit, profit dan profit. Jangan dilihat yang sekilas itu. Bisa saja yang seperti itu, teman-teman yang seperti itu berdarah-darah dulu di awal. Tanyakan berapa kali pernah rugi. Ya, belum tentu kita mampu mengalami yang dia rasakan. Ya, karena itu belajar boleh. Karena itu menjadi bagian dari penyempurnaan teknik kita. Tetapi jadilah diri kita sendiri. Kalau tidak cocok, maka cari lagi yang cocok. Yang kira-kira pas untuk saya, kemudian mudah kita gunakan. Ya, itu kira-kira yang mungkin bisa menjadi support buat teman-teman biar nanti tradingnya betul-betul trading yang sehat, trading yang profitable dan tidak selalu gagal di sana. Sebenarnya mudah sekali trading ini, kalau kita mudah ya mudah, kalau susah, kalau kita buat susah ya susah. Maka kemarin yang saya sampaikan, buat yang sederhana. Buat yang sederhana, karena sederhana ini mempunyai kekuatan yang luar biasa. Bahasa saya adalah powerful. Sementara yang banyak sekali dengan teknik dan cara, bahkan banyak sekali warna-warni di sana, banyak indikator yang penuh warna-warni, tarik sana tarik sini, maka yang terlalu rumit akan menjadi tidak efektif sana. Ya, bisa saja kita jadi pusing, jadi bingung. Ketika dihadapkan dapat pilihan, nanti kita bingung milih yang mana, pakai yang mana. Sehingga yang menang adalah gaya. Kalau melihat, pelanginya luar biasa, seolah-olah kayak trader profesional. Padahal ketika nanti kita jalani, di situ ada pilihan, kita bingung menentukan di mana. Karena mohon maaf, yang belajar di kita juga bukan pemula-pemula. Banyak yang mereka sudah malang melintang dan sudah melenger ibaratnya, sudah bahasanya sudah penuh dengan makan asam garamnya. Pengalaman pun sudah didapatkan. Tetapi yang terjadi apa? Tidak bisa konsisten. Ya, karena tidak ketemu sistem yang pas, tidak ketemu planning yang tepat untuk dirinya. Profit, rugi lagi. Profit, rugi lagi. Profit, rugi lagi. Tidak ketemu di sana. Sehingga ketika ada yang sederhana, ketika kita bisa membuat sesuatu yang rumit menjadi sederhana, maka ini akan sangat powerful, akan sangat berkekuatan. Itu yang bisa membuat kita nanti lebih mudah dan lebih tenang. Berikutnya sebenarnya gampang, tadi saya sampaikan, cukup kita kuasai price action. Price action ini candlestick ya, tadi ya karakternya bagaimana kalau begini, kalau begini bagaimana, kalau panjang begini bagaimana. Ini harus paham karakternya. Kemudian terbentuknya ini harus tahu, ini sebelumnya bagaimana, bagaimana nanti perlawanannya. Inilah price action. Kalau ini kita kuasai, mudah sekali kita membaca peluangnya. Baru setelah itu kita lihat yang namanya support and resistance. Berita besar apapun kita bisa membaca dari price action. Karena pergerakan itu yang dicerminkan di candlestick itu adalah proyeksi dari
kekuatan buyer dan seller yang muncul di sana. Kalau mau naik ketemu, kalau mau turun ketemu di sana. Ya, price action, support resisten, kemudian kita kuasai money management, risk management, dan risk management sudah lebih dari cukup. 3 ini sebenarnya sudah lebih dari cukup. Support resisten kemarin ada trendline, ada support resisten dari chart pattern, itu semuanya sama, support resisten, batas atas, batas bawah. Begini sudah, price action kuasai, support resisten kuasai, money management, risk management kuasai. Saya jamin akan bisa profit dengan konsisten. Baik, silakan ada mau bertanya, saya buka pertanyaan. Biasanya teman-teman banyak bertanya, takutnya nanti tidak tercover semuanya. Oke, yang mau bertanya monggo silahkan, mumpung Ini aja Pak, saya ya. tadi kurang paham sama yang cara masuk entry itu, nanti ada videonya ya Pak ya, dikasih tahu apa judulnya gitu ya. Apa maksudnya kita pengen biar nanti sambil belajar sambil lihat videonya, sambil Iya belajar Bu, sambil lihat videonya, soalnya belum mudah. di YouTube juga nanti kalau pengen langsung cepet, kalau ada yang baru diklik aja yang ada loncengnya itu, nanti begitu saya upload langsung masuk. Ini semuanya nanti saya upload semuanya saya upload, jadi minimal jenengan bisa lihat tadi kalau entry-nya bagaimana, saya tandai tadi dari set, kemudian buy, kemudian stop loss-nya di mana saya tandai dengan alasannya begitu. Iya Pak, Dan itu oke selalu makasih kita Pak. sampaikan berulang-ulang Bu. Nanti pagi ada review, ikut saja. Kalau ada waktu ikut review. Nanti pagi selalu saya sampaikan juga. Pagi itu analisanya bagaimana, kita kalau mau entry buy di mana, entry sell di mana, kemudian stop loss-nya di angka di area mana, itu saya buat catatan di sana. Alasannya apa di sana ada. Minimal apa? Kalau kita sering dan sering mendengar, sering melihat, minimal akan semakin terbiasa di sana. 1 kali tidak bisa, 2 kali tidak bisa, 3 kali tidak bisa, nanti akan lama-lama menjadi bisa. Ya, begitu Bu. Nanti videonya ada kok. Iya Pak, makasih Pak. Iya, sama-sama Ibu Rin. Yang lain mungkin ada pertanyaan yang terkait dengan analisa, yang terkait dengan price action boleh. Kalau tidak ada pertanyaan saya tutup lebih awal. Selamat malam Mas Jaya. Ya, selamat malam Pak. Mas Jaya, ini saya mau memperjelas saja. Oke. Kalau untuk permainan di posisi M15 kan Ya, otomatis speednya kecil itu. iya. Kira-kira ada kesimpulan nggak waktu jam berapa? Soalnya ketika kita coba pagi itu terlalu lambat. Jam 2 Apakah mau malam, artinya jam 2 siang ke atas Pak. 7? Jam Oh, 2 jam siang ke 2 siang ke atas. Kalau pengen atas. yang lebih agresif lagi ya jam 7 malam. Tapi jam 2 itu sudah mulai agresif Pak. Paling gampang jam-jam Eropa dan Eropa Amerika ketemu. Maka kalau pagi kenapa saya sama sekali jarang sekali untuk menyentuh di sana. Ya memang ada kalanya pagi itu rame, tetapi secara umum jam 1 sudah mulai persiapan, jam 2. Coba dilihat di market sebelumnya, pasti jam-jam itu mulai ada pergerakan yang kelihatan gitu loh. Artinya kelihatan itu potensi untuk kita profit lebih cepat gitu loh Pak. Kalau pagi kan kadang Iya, iya. pegel nunggunya begitu Pak. Ada kemungkinan dari jumlah atau akumulasi candle ya Pak ya? Tidak bisa, tidak bisa Pak. Tinggal lihat aja. Tidak bisa juga Tidak. posisi waktunya ya, waktu Ya waktu aja. siang gitu ya. Jadi misalkan M15 kita lihat aja. Mungkin kalau ada yang panjang Pak, yang panjang kita nah dekatkan begini. Karena kalau yang panjang kelihatan kecil. Maka yang panjang, kandung-kandung panjang itu digeser sampai nah begini, ketemu begini. Ini pun ketemu, mau turun juga ketemu. Artinya ketemu itu begini Pak. Ketika naik kemudian sudah mulai ada rejeksi di sana. Mulai ada rejeksi, ini petunjuk aja dulu. Petunjuk ini mau turun. Mindset kita rubah, oh ini mau turun. Tinggal menunggu sinyal berikutnya. Sehingga ketika ini sudah ada penolakan, mulai muncul merah, kita tunggu 1 merah pun sudah bisa. 1 merah, candle merah untuk sebagai wujudnya pun bisa. Sehingga entry-nya di candle sesudahnya. Tetapi catatannya take profitnya tidak bisa minimal 100, paling tidak 50-70. Kecuali sudah terlatih di sana. Terlatih itu sudah biasa menggunakan gitu loh. Jadi misalkan menggunakan M15, ketika 70 tidak memenuhi syarat, maka segera exit berapapun profitnya. Intinya memanfaatkan peluang ini ketika sudah memenuhi syarat, entry, profit selesai. Coba dipraktekkan nanti antara profit dan loss-nya
berapa persen. Ini kita Siap, ya. udah nguji banyak Siap. sekali dan itu sudah kita dapatkan Pak yang begitu. Makanya kenapa saya berbagi biar konsisten profit, gurihnya profit itu bisa kita nikmati bareng-bareng. Bukan hanya saya. Kalau saya sudah menurut saya bukan saya ini pamer-pamer, bukan Pak. Tapi minimal biar bisa sama-sama merasakan begitu. Kalau sama-sama merasakan kan nanti ada kebanggaan di sana. Ya, begitu Pak. Kalau mau turun pun sama Ya. atau turun begitu. Oke, Pak, monggo saya ada satu lagi. lagi boleh? Ya Pak, Bu. saya satu lagi boleh? Ya, silakan Bu. Pak, kalau time frame itu kan beda-beda, ada yang Iya. 15 menit, 30 menit, 1 jam, 4 jam. Iya. Nah itu cara entry-nya sama Pak, yang katanya Sama. tadi ada penolakan, Sama. ganti candle kayak gitu kan, sedangkan H1 itu kan terdiri dari beberapa kumpulan M15-nya ada banyak di situ satu, tapi sama caranya. Sama. Di M15, Padahal kan M30. kalau H1 itu kan misalnya ada 5 candle dari M15. Itu kan beda gitu, tetap sama kita Sama membacanya. cari Sama. penolakan Coba sama nanti ganti candle buktikan. gitu. Sama Bu. Misalkan ini ya, sekarang kita masuk di M30. M30 misalkan bergerak turun ke bawah, ke bawah. Kemudian di sini mulai ada penolakan. Penolakan di sini buy. Ini sebenarnya hijau, cuma karena ini di candle yang merah maka jadi ekor. Ini adalah buy. Mindset kita ketemu satu sana buy. Ini hijau. Cuma belum tampak. Tampaknya di mana? Tampaknya di sini. Sesudah tampak kita bisa entry-nya di candle sesudahnya. M30 enggak masalah. Ya sekali lagi tapi take profitnya bukan 100. Ya kalau tadi yang M15 50 sampai 70. Kalau yang di M30 dinaikkan dari 70 sampai 90 atau 70 sampai 100 boleh. Contoh kita ngambil tengah-tengah 80 misalnya ya. Oke, begitu kita ini muncul ada hijau, kita entry buy di sini. Contoh ini gampang-gampangan. Ya nanti silakan dibuktikan. Buy di sini. Kemudian setelah buy, jangan lupa langsung taruh ya potensi nanti kalau berbalik. Artinya harus ada batas toleransi kerugian. Bahasanya stop loss lah. Stop loss paling gampang dilihat sebelah kiri karena ada penolakan. Ini penolakannya di sini, berarti ini adalah supportnya. Taruh di bawahnya sedikit. Nah, ini adalah untuk menaruh stop loss-nya. Di sebelah kanan ada angkanya. Masukkan stop loss-nya 1854.48, selesai. Take profit-nya 70 sampai 100. Contoh misalkan, ini bergerak dalam satu candle ini 80, 79. Kita belum profit karena kena spread 50-an. Berarti belum kena. Habis itu ternyata turun. Nah, begitu turun kita jangan buru-buru di cut loss, jangan buru-buru dilakukan switching. Kita masih menunggu karena ini belum apa-apa. Kecuali ini sudah panjang dan melebihi dari support di sini, baru nanti kita lakukan switching. Artinya batas toleransi sudah kita siapkan, dia bergerak, biarkan dia leluasa bergerak di dalam satu bingkai masih tahap batas toleransi. Sehingga ketika ini floating pun kita tenang karena kita sudah antisipasi. Kondisi darurat nanti paling yang rugi di sini sekitar 577 tergantung lotnya. Lotnya 0,5 misalkan. Berarti kalau di sini tadi 500 berarti $250. Ya, tetapi karena kita taruh di lebih bawah dari supportnya, maka tidak tersentuh di sana. Ya, setelah itu naik 100 baru naik di 2 candle berikutnya. Artinya 1,5 jam kita profitnya. Tetap profit tapi butuh waktu. Kemudian ini misalkan ada berjajar lagi, ada berjajar 3, 1, 2, 3, hijau-hijau semuanya. Oke, kita melangkah ke sini, ini ada area support tidak ditembus. Kalau berjajar begini sudah ketemu sebenarnya, ini 1, 2, sudah ketemu. Ini penolakan, ini wujudnya masuk di sini, buy. Masuknya di sini, buy-nya di sini. Kemudian taruh titik stop loss di bawah support. Oke, naruhnya di bawah supportnya. Sehingga ketika nanti ada pergeseran masih dalam tahap aman. Baru naik dapat 180-an. Dapat kalau ini sudah tidak perlu nunggu ganti candle. Setengah jam sudah profit sudah. Dengan cara yang sama metode-metode itu bisa digunakan diterapkan di H1 sama.
Cuma H1 agak lama begitu saja. Kemudian kita pergerakannya terkadang tidak bisa terbaca ini apakah naik kecil atau besar. Kalau di M15 nanti akan tampak di sana bergeraknya besar. Oke. Ya, seperti itu Iya Bu. Pak, Mungkin nanti sambil jalan lagi mencoba lagi. Ya. Ya belum paham banget tapi nanti dicoba aja. Oke. Ya makasih Pak. Ya, monggo silakan yang lain yang mau bertanya. Bonjour Mas dengan Dik. Ya Pak Dik, monggo Pak Dik. Mas, takon itu yang kendala dari tulisan yang ada gambar bulat kuning itu yang warna merah. Ini yang Ya, ini itu, atau yang itu ini? dari situ 1, 2, 3, 4. Yang dojinya Pak. Dojinya mana Pak? Dojinya Pak? Sebelahnya hijau, sebelah kiri. Ini. Sebelah, ya. Ini Pak, doji itu ya? kan doji ya Pak ya? Iya. Iya Pak, betul. Nah doji. itu kalau doji itu kan sebelahnya kan hijau Pak. Kenapa Pak? Kalau saya baca kayak gini, ini yang dinamakan morning doji ya Pak? Morning doji, bukan Pak. Morning doji itu bukan begini. Yang di bawah morning doji itu. Jadi ini di bawah posisinya Pak. Kalau di atas itu harusnya nanti ini turun ke bawah. Kalau dojinya di atas, ini turun di bawah. Jadi ini bukan hijau tapi merah Pak. Makanya itu karena dia shadow-nya ada di atas merah. Merah, tapi ini yang nggak saya baca itu adalah tanda mau naik ya Pak. Ini merah bukan mau naik, sebenarnya mau berbalik Pak begini. Kalau yang begini mau berbalik sebenarnya. Ya, yang kondisi seperti ini mau berbalik. Cuma karena ada berita beda lagi Pak. Kondisi ini adalah berbalik, tetapi kalau ada reversal, ada sinyal pembalikan, tapi dilihat Pak ada jadwal berita apa tidak. Kalau ada jadwal berita nanti sementara kita ngikuti berita dulu, karena berita itu yang nanti bisa menggerakkan market dengan cepat Pak.